dong. Biar nggak ngantuk yang di rumah juga ayo semangat belajar sama-sama di tema kita pagi hari ini tentang apa bisa jadi manusia yang tak tersentuh api neraka. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut nih. Katanya ada satu cara yang mudah banget dilakukan agar kita terhindar dari api neraka. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Bahkan bisa dilakukan setiap hari. Tapi satu kali aja atau sehari aja kita lakukan itu susahnya minta ampun. Godaannya banyak. Pertanyaannya apakah itu? Apakah itu? Mohon izin Ustadz Syam. Nanti kalau saya bacakan ayatnya langsung tahu semua. Oh gitu ya? Iya. Oh ya udah mohon izin. Silakan tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ruku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat tentang puasa yang senantiasa kita dengarkan di bulan suci Ramadan, walaupun ternyata ayat ini bukan berlaku, bukan berbicara tentang puasa Ramadan, karena di ayat selanjutnya Allah katakan ayyaman ma'dudat. Ma'dudat itu artinya beberapa hari saja. Sedangkan puasa Ramadan banyaknya adalah 29 sampai 30 hari. Maka ternyata amalan selanjutnya yang insya Allah bisa membebaskan kita, menjauhkan kita dari api neraka. Nabi SAW bersabda daripada sahabat Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi seluruh sahabat Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ma min abdin, tidaklah seorang hamba Allah yasumu yauman, dia berpuasa satu hari fi sabilillah, yang benar-benar puasanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali ba'adallahu bidzalika, Allah akan menjauhkan orang tersebut, hamba tersebut dengan puasanya al-yauma, satu hari, wajhahu anin nar, dia dijauhkan dari api neraka dengan puasa satu harinya sejauh apa? Sab'ina khariqa, dia dijauhkan sejauh perjalanan 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Sedangkan akhirat itu seharinya akhirat sama dengan 50.000 tahun atau 1.000 tahunnya dunia. Berarti sangat dijauhkan dari api neraka orang yang berpuasa. Puasa apa ini? Puasa Ramadan. Puasa apa ini? Puasa sunnah. Puasa apa saja yang dilakukan, dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita memberikan penjelasan daripada puasa yang dimaksud. Kenapa puasa itu bisa menjauhkan benteng daripada api neraka? Karena orang tersebut ketika berpuasa biasanya mudah menghindari dosa. Ada orang yang sedang berpuasa, diajak dia melakukan kemaksiatan. Enggak anak shaim, saya lagi puasa, biasanya gitu. Diajak untuk kong kali kong melakukan suatu daripada pengkhianatan. Jangan, saya lagi puasa. Biasanya Ramadan tingkat kriminalitas berkurang. Kenapa? Lagi pada puasa. Berarti yang membuatnya jauh dari api neraka karena puasa membuatnya menjauhi maksiat. Semakin banyak puasanya, semakin dia menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kenapa disebut puasa menjauhkan, membebaskan daripada api neraka? Karena dia adalah perisai, benteng. Masalahnya benteng itu bisa roboh atau tidak, Bu? Bisa. Makanya Nabi mengingatkan, ada orang yang puasa tapi dapatnya cuma lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya adalah benteng tapi dia robohkan dengan apa? 1, berbohong. 2, bergibah.
3, dia merusak sendiri pahala puasa dan ibadah puasanya sehingga udah ada bentengnya dari api neraka tapi dia hancurkan sendiri dengan kelakuan-kelakuan. Masya Allah. Dan juga tadi puasanya niatnya karena Allah. Fisabilillah. Mesti niat karena Allah. Yang niatnya karena diet ya udah nggak dapat pahala, dapatnya diet kurus saja Bu jadinya Bu ya. Jadi mending niat karena Allah dietnya dapat. Oh iya. Siapa ya? Wah ada, oh ternyata ada. Ada yang tersinggung. Tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Si Ustadz Maulana sini dulu. Ini kan ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, kepotong iklan. Gimana kalau kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz? Boleh ya? Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan tadi dari @zahra27. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guruku yang kucintai, pengen nanya bagaimana ya cara kita agar tidak tersentuh oleh api neraka. Sedangkan kita masih mempercayai ramalan zodiak, mitos-mitos, bahkan orang-orang yang dianggap sakti. Karena biasanya ramalannya dianggap benar, sedangkan perbuatan itu kayaknya syirik deh. Nah ini bagaimana nih Ustadz Maulana? Mau izin jawabannya, fadhal silakan Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam, Masya Allah, Tabarakallah, Nauzubillah, semua Nauzubillah. Kalau ada orang masih percaya dengan yang gitu-gituan, percaya kepada selain daripada Allah, bergantung nasibnya kepada bintang, zodiak, jangan percaya. Karena sama saja merusak syahadat kita. Kalau rusak syahadat berarti ibadahnya nol. Kosong, runtuh semua. Maka cara yang terbaik, supaya kita tidak terkena apinya neraka, dengan cara apa? Dengan cara taubat. Taubat. Tinggalkan yang percaya seperti itu. Kan cuma bercanda Ustaz, cuma bermain. Ala-ala ini sama saja engkau mempermainkan agamamu. Jadi lebih baik jangan percaya sama sekali. Dahulu ibu kalau beli majalah tabloid, yang pertama dibuka apa Bu? Ramalan bintang. Iya Bu Ayo. Iya Pak iya. Makanya terima kasih banyak. Dakwah-dakwah itu kalau bisa sering-sering dibahas tentang seperti ini. Supaya anak-anak kita, generasi berikutnya tidak terlena dengan ramalan-ramalan. Yang menyebabkan nanti dia ada namanya sugesti. Ada namanya buruk sangka. Ada yang namanya tidak bergantung sama Allah. Tobat, tinggalkan. Kemudian kembalilah kepada Allah. Untuk keyakinan keimanan kita hanya kepada Allah. Lalu yakinkan ada takdir, ada nasib. Dari dua inilah yang harus kita jaga. Masya Allah. Takdir dan nasib. Tapi emang susah kadang-kadang buat anak muda. Karena teman-temannya bergaulnya pada begitu semua Ustadz. Makanya carilah pergaulan yang bagus. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ih, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Oke, sekarang kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya ayo. Yang sebelah sini dulu, ayo Ibu, izin. Iya, tadi sebelah sana udah Ibu ya, jangan ngiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Perkenalkan nama saya Ibu Hasanah dari Majelis Taklim Miftahul Anwar, Desa Cibitung, RT 10B, Tenjo, Laya Bogor. Mau tanya tepuk tangan dong dari Tenjo. Iya, silakan Ibu. Ini mau tanya ke Habib. Mau tanya ke Habib, boleh. Katanya orang yang menjaga mata akan diselamatkan dari api neraka. Tapi zaman sekarang banyak sekali yang terbuka. Contohnya nonton film yang pemerannya auratnya terbuka. Itu gimana Bib? Mohon penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bib nih? Zaman sekarang kan kita kan nggak bisa ini ya namanya teknologi ya kan nonton film pasti banyak kan orangnya kebuka. Mau dijelasin penjelasannya Bib gimana? Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ketika sahabat-sahabat nongkrong di jalanan. Ngapain kalian nongkrong-nongkrong di jalanan? Dia bilang ini tempat kami nongkrong, tempat kami bercengkrama, tempat kami melepas kerinduan bersama teman-teman kami. Maka
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum ilal majalis fa'atu tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqan tariqo? Qala ghaddu basar. Ghaddu basar. Ghadul basar ini sangat luar biasa. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh nggak apa-apa kamu nongkrong, ya kan? Tapi ingat, kamu harus mengetahui hak yang namanya jalanan atau hak jalanan. Jalanan itu memiliki hak. Apa itu haknya? Bersabda Rasulullah SAW, salah satu haknya adalah godul basar. Godul basar adalah menurunkan pandangan atau menjaga pandangan. Jadi kalau misalnya lihat perempuan lewat, nunduk, ya kan? Wah, ada perempuan nih, nunduk. Nah, itu godul basar harus dikedepankan. Kalau enggak berdosa dia nongkrongnya, enggak ada keberkahan. Salah satu haknya adalah godul basar. Ada hak-hak yang lain, menjawab salam, menyingkirkan paku ataupun benda yang tajam di jalanan, duri dan lain sebagainya. Maka inilah yang harus dijalankan dalam syariat agama. Saltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nazaral fujaah fa amarani an asrafa basari. Jelas bahwasanya aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka Rasulullah memerintahkan kepadaku, apa kalimatnya? Suruh palingkan pandangan. Palingkan pandangan. Jangan kamu liatin, jangan kamu pandangin. Jangan kamu mantengin, jangan diplototin. Kan belum kedip. Ada yang kayak gitu. Oh biarin, yang penting belum kedip, baru sekali lihat, salah. Yang benar adalah pas lihat turunin pandangan. Gak sengaja turunin pandangan. Terus bagaimana kalau jalan ke mall? Jalan boleh, pandangan jangan menggok. Ya kan? Pandangan ke depan. Tapi dalam hadisnya Rasulullah SAW di sini dijelaskan di dalam kitabnya Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya dalam kitab Adabul Insan, dalam kitab Risalah Dua Ilmu, dalam kitab tersebut dijelaskan, janganlah engkau datangi di tempat yang engkau gak bisa jaga syahwatmu. Banyak pakaian yang terbuka. Oleh karena itu, kalau nonton gimana? Kalau nonton gimana? Nonton yang di dalamnya kelihatan aurat, mutlak hukumnya haram. Gak bisa ditoleransi lagi. Karena apa? Karena auratul rajul baina surah wa rukbah, auratul mar'atul ajnabiyah wal wajh wal ka'fain. Itu mutlak hukumnya. Bagi yang terbiasa untuk nonton, ya kan? Yang kelihatan auratnya, yang terbuka auratnya, atau bahkan lebih parah lagi, maka berarti zina mata. Ini mutlak hukumnya di dalam syariat agama. Jadi haram katakan haram, boleh katakan boleh, makruh katakan makruh. Oleh karena itu ketika Rasulullah ditanya, suruh apa? Godul basar, jaga pandangan, turunin pandangan, dan takutlah sama Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib Utsman. Oke, satu lagi jamaah kita mau kasih dari sebelah sini angkat tangan, yang mau nanya silakan Ibu. Wah ini dia atas nih, oke silakan, mohon izin. Ini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Neng Marni bin Bapak Cecep. Saya dari Majelis Miftahul Anwar, Kampung Cibitung, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Tepuk tangan dong dari Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Pertanyaannya Ibu. Mau tanya dong Ustadz Sam. Iya. Bagaimana caranya kita terhindar dari dinginnya neraka? Oke. Katanya dinginnya neraka, dinginnya itu bisa mematikan. Bukannya neraka identik dengan api. Mohon penjelasannya, terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marni binti Cecep. Iya, iya. Al-Quran surah An-Naba ayat 24 sampai selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba
innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang amat sangat lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapati minuman kecuali air yang mendidih dan juga dari darah dan nanah. Sebagai pembalasan yang setimpal, sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Maka jikalau ditanyakan, bukankah neraka jahanam itu identik dengan api? Betul. Tapi ternyata di dalam Al-Quran ada kalimat illa hamima wa ghassaqa. La yadhuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Penduduk neraka tidak mendapatkan minuman kecuali ghassaqa, hamiman wa ghassaqa, kecuali hamima ini mendidih sehingga melepuh mulutnya. Tapi ghassaqa kata mufassir itu adalah minuman yang sangat amat dingin yang dikatakan oleh mufassir dan juga beberapa riwayat dari sahabat Nabi SAW daripada salah satunya sahabat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bahwa air dari ghassaqa itu setetes saja jatuh ke bumi maka membeku seluruh bumi. Setetes saja, apalagi ini menjadi minuman di neraka nanti. Mereka la yadzuquna fiha, tidak mendapatkan daripada syarba, tidak mendapatkan minuman kecuali yang mendidih sekali atau yang sangat dingin, yang dinginnya sangat mematikan. Subhanallah. Ibu di studio kedinginan enggak, Bu? Kedinginan, berarti dingin itu menyiksa. Dingin itu menyiksa juga. Seandainya tidak ada dingin, tidak ada selimut, tidak ada jaket. Seandainya tidak menyiksa dingin itu, tidak ada selimut, tidak ada jaket. Tapi karena dingin itu sangat menyiksa, jadi kalau membayangkan neraka itu tidak seperti yang kita bayangkan, lebih parah lagi daripada apa yang kita bayangkan. Namun boleh kita melihat daripada hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Allah bahwa ternyata ada juga neraka yang bukan panasnya saja yang membakar, namun dinginnya juga sangat mencekam. Lalu bagaimana cara terhindar darinya? Cukup dengan banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah berangan-angan mampir di neraka. Jadi kalau ditanya sama Mas Fadli tadi, amalan yang membebaskan dari api neraka bisa nggak Bu kira-kira Bu? Ibu harus wajib jawab bilang bisa. Bisa. Kenapa? Kalau ada orang berpikir saya mampir di neraka justru dia Udah berdosa. enak, nauzubillah. Justru dia berdosa. Kenapa? Wajib orang berpikir untuk tidak mampir di neraka. Karena ada orang yang mengatakan begini, gak apa-apa lah saya mampir bentar doang, bentar juga masuk surga. Gak boleh sama sekali. Jangan, makasih banyak Ustaz Syam. sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bu, dingin itu nggak enak. Minus mungkin kalau ibu nanti punya rezeki ngerasain pernah keluar negeri ngerasain dinginnya sampai minus itu Bu, jalan dengkul kaku semua Bu, nggak bisa bergerak. Ini nauzubillah min zalik. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi, kita masih akan membacakan pertanyaan yang masuk. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.